beruntung lagi. Jangan intinya dong, diingat. Ingat kalimat-kalimat sebelumnya. Apa? Tidak boleh lupa. Apa? Bukan cuma memperkatakan, tapi merenungkan. Ya, merenungkan. Makanya kembali lagi, perlu kita untuk berdiam. Ya. Kalau orang yang nggak bisa berdiam, gimana mau merenungkan? Coba deh, kamu tanya orang-orang yang kalau lagi pada dansa atau dia lagi olahraga, bisa nggak dia ngerenungin masalah-masalah yang sedang dihadapi? Pasti nggak bisa, susah kan? Sibuk gerak olahraga segala macam, susah. Yang paling bisa dia dengar apa? Lagu sama aba-aba, betul nggak? 1, 2, 1, 2. Ya, kalau saya bilang, kapan 3-nya? 1, 2 mulu nih, kelar dong. Jangan ya. Oke, balik lagi. Ayat yang ke-9. Ya. Firman Tuhan katanya, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan kecut dan tawar hati. Apa? Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, jadi balik lagi, ya. Pada saat tadi pagi saya diingatkan tentang penglihatan yang diperoleh oleh orang tua saya, orang tua rohani saya, ya. Ya otomatis juga jadi orang tua rohani kalian juga, ya. Apa? Ini bahwa Tuhan Allah menyertai kita. Itu sebabnya kita harus pakai hikmatnya Dia. Jadi jangan berhadapan langsung, tapi kita lebih baik selesaikan permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan oleh sakit penyakit, oleh kesulitan ekonomi, oleh segala macam hal. Ya. Jadi berbicara dalam Yosua 1 ayat 7 sampai 9 ini bukan berbicara soal untung rugi, pun juga bukan melulu hanya berbicara kuatkan dan teguhkan hati. Tapi bagaimana kita bisa bertindak? Benar, kuatkan dan teguhkan ada bagian kita. Tapi bagaimana caranya? Ya seperti tadi, bertindak. Jangan face to face berhadapan dengan si masalah atau si pembuat masalah. Jangan memutar ke belakang. Selesaikan satu persatu dampak akibat dari masalah-masalah. Ya. Dapat nggak? Dapat, pasti. Nggak mungkin nggak. Ya. Itu poin yang kedua. Jadi kita dapat jadi terang dari terang dengan demikian. Ya. Jadi bukan cuma omdo. Ya. Tapi benar kita datang. Kalau memang ada orang yang Tuhan izinkan datang kepada kita, bertemu dengan kita, mempunyai masalah, ya berikan kepada solusinya. Apa dengan cara? Datang kepada Tuhan. Beri kesaksian pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Bukan dengan yang lain. Karena sekali lagi loh, ngomongin soal hati, siapa manusia yang hatinya nggak bisa kesal? Siapa manusia yang hatinya nggak bisa galau? Kesal? Pasti bisa. Tapi sekali lagi, pada saat kita tahu bahwa itu semuanya dapat diselesaikan bersama Tuhan, sekali lagi, jangan lama-lama baperan. Ya. Balik lagi ya kepada Yesus. Balik lagi kepada Yesus. Ya. Bahwa Yesus sendiri tidak pernah baperan lama-lama. Bukan berarti Yesus tidak baperan lama-lama. Kenapa? Karena kalau memang sudah waktunya selesai, ya selesailah. Nggak perlu dipanjang-panjangin. Amin. Ya. Jadi sekali lagi, bagi kita semua yang sudah mengenal firman Tuhan ini, camkan. Itulah bagian kita. Menjaga, memelihara. Dengan cara apa tadi? Yang pertama, ingat, hanya Tuhan yang mampu memelihara. Hanya Tuhan yang bisa. Bagian kita adalah 3. Yang kedua, kalau dia sudah dalam hidup kita, maka dia bukan cuma menerangi kita, tapi kita pun bisa menjadi terang. Masalahnya mau atau enggak, gitu. Mau atau enggak.
Jadi bukan masalah siapa yang benar berargumen tentang menyelesaikan masalah yang ada sekarang, bukan. Sorry. Kemudian poin yang ketiga, ya. Kira-kira pada waktu Tuhan menyuruh menjaga hati, Amsal menyuruh menjaga hati dengan segala kewaspadaan, ada nggak sih dampak, ada nggak sih efeknya? Ada ya, pasti ada. Kita lihat waktu kisahnya Yesus bertamu ke rumahnya Maria dan Marta. Pada waktu Maria duduk di bawah kaki Yesus, berarti dia berjaga kan? Dia berdiam kan? Ya. Ada nggak dampak? Ada dampak. Ya. Ada. Terus siapa lagi? Yusuf. Pada waktu dia disuruh berdiam, dia berdiam di mana Yusuf? Waktu di rumah bapaknya, waktu di kemah bapaknya, waktu dia berkumpul dengan saudara-saudaranya. Pada waktu kapan? Yusuf berdiam pada waktu dia di penjara. Waktu dia di penjara, dia berdiam. Itu siapa lagi? Musa pun demikian. Dia berdiam pada waktu dia di padang gurun. Siapa lagi? Yakub pun sama. Dia berdiam pada waktu dia melarikan diri dari Esau. Jadi semua orang ada masanya tuh berdiam. Tapi sekali lagi, bukan soal sadar nggak sadar, tapi masalahnya mau atau tidak. So kalau orang tidak mau memulai waktu untuk berdiam diri di dalam Tuhan, jangan ngomongin Tuhan saya mau cepat selesai, Tuhan saya mau cepat begini. Jangan. Kenapa? Karena kau untuk datang berdiam bersamaku saja kau tidak mau. Nah, ini juga yang sering kali saya ungkapkan. Apa? Jangan bilang sama Tuhan, peganglah tanganku, jangan lepas. Kalau saya jadi Tuhan, saya jawab. Kenapa? Aku mau pegang tanganmu seminggu 7 hari, sehari 24 jam. Aku mau pegang. Ya seminggu 7 hari ya benar. Tapi kitanya mau nggak? Puji Tuhan, orang ngangguk. Ya. Tapi hatinya saya nggak tahu nih. Hatinya enggak begitu, enggak, saya nggak tahu ya, mudah-mudahan enggak ya. Ini kan Tuhan tahu hati loh, ya. Oke. Ya. Jadi jujur loh, makanya kenapa lagu itu saya ganti. Saya minta ya supaya kita ganti kata-katanya. Jangan lagi bilang kau pegang tanganku, tidak lepaskan. Allah tidak mau melepaskan kita. Karena dia tahu kita tidak mungkin berjalan seorang diri tanpa dia. Tidak mungkin kita bisa lenggak-lenggok sendiri tanpa dia, nggak mungkin. Itu sebabnya balik lagi ke mana? Di dalam menjaga ada Amsal itu siap tulis. Ya, kita lihat ayat yang ke 24 sampai 27 itu berbicara tentang dampak. Bagaimana kita menjaga? Apa? Buang mulut serong daripadamu, jauhkan bibir yang dolet daripada. Jangan matamu melirik ke kiri ke kanan. Apalagi tempuh jalan yang rata. Enaknya kita naik ke atas, dari atas kita yang merosot ke bawah. Ya. Apalagi jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ya. Jauhkan kakimu dari kejahatan. Itu sebabnya saya selalu ingatkan. Apa yang ditulis oleh Amsal klop dengan apa yang ditulis oleh pemazmur. Mazmur 1 ayat 1, 2, 3. Ingat apa? Jangan engkau berdiri di pinggir jalan orang berdosa.
Jangan engkau duduk di kumpulan pencemooh. Apa lagi? Masih banyak. Tujuannya apa? Supaya kita menjaga hati kita. Sekarang bagaimana kalau kita nggak mau ngomongin orang, tapi kumpulnya sama tukang ngegosip? Ingat loh, gosip itu enak gak? Enak gak? Enak. Harus kita ngomong enak. Ya. Kalau nggak mungkin ada acaranya di TV. Ya. Semua stasiun TV itu pasti ada acaranya, keponya, acara kepo, ya, ngomongin orang. Ya. Tapi itu Tuhan nggak mau. Karena mulut ini adalah mulutnya Tuhan. Makanya tadi di awal dikasih tahu, apa yang keluar dari mulutmu itu berasal dari hatimu. Dan kalau itu keluar nggak benar, pasti hatimu kotor, nggak benar juga. Harus diberesin. Jadi dampaknya apa? Ya dampaknya itu. Bisa nggak kita menjaga? Bisa nggak kita dibatasi? Kita jangan ngomong membatasi diri lah. Ya. Kemarin, bukan kemarin sih, beberapa waktu ya, hari ada ex teman, saya harus katakan ex teman karena sudah lama sekali kita tidak kontak, kita tidak ada berkumpul, tidak berjumpa, ya, dan itu termasuk masa lalu, ya. Tiba-tiba datang call saya lagi, dan saya juga nggak tahu, ya, kok bisa, ya, kita bicara panjang lebar, ya. Tapi sambil berbicara itu, ya, saya lebih banyak mendengarkan. Karena apa? Di dalam, kembali lagi, di dalam berdiam, di dalam kita mendengar, kita dapat lebih jernih mengolah apa yang dia perbincangkan, kemana arahnya, dan apa dasarnya. Dan benar, ujung-ujungnya adalah dia minta bantuan. Masalahnya bukan soal minta bantuannya. Ya, saya katakan kepada beberapa teman saya, ya, jikalau memang benar ada orang yang perlu dibantu, ya, bahkan kepada kalian juga, ya, baik yang ada orang yang perlu kita bantu, ya kita bantu. Tetapi sekali lagi, ya, bukan soal membantunya, bukan siapa yang dibantunya, bukan. Tapi berbicara tentang apakah memang Tuhan mau. Sekali lagi, apakah Tuhan mau? Kenapa? Sekali lagi, Tuhan yang ada di hati kita, dan Tuhan yang memegang hidup kita. Yang memelihara hati kita siapa? Kan Tuhan. Jadi pada saat kita melihat seseorang, kita timbul belas kasihan. Jikalau memang Tuhan mau kita bertindak, kita bertindak. Dan tentunya pasti Tuhan siapkan apa-apa yang harus kita lakukan, apa-apa yang harus kita berikan. Tetapi jikalau itu tidak ada, nggak usah mikir, nggak usah. Ini pasti udah ngomong. Tinggal bicara sama Tuhan, Tuhan, bagaimana cara menyampaikan kata-katanya dengan hikmatmu Tuhan. Itu aja. Ya, itu aja. Jadi sekali lagi, ya, dari peristiwa itu, saya belajar lagi. Apa? Bagaimana, sekali lagi diingatkan, berjalan, bukan cuma mengenal kehendak Allah, tapi kita mengenal caranya Dia. Begitupun dalam menghadapi situasi ini, sama. Kalau bilang kasihan, kita kasihan lah, nggak mungkin enggak, pasti kasihan. Ya. Tetapi kasihan ini yang seringkali membawa malapetaka. Apa? Kita sering membantu orang, tapi sebenarnya Tuhan ngomong sama kita gitu. Ini orang saya lagi atur, rencanaku sedang berjalan dalam orang ini. Kenapa kamu bantu? Nah, kalau kayak gitu, kita ngacauin gak rencana Tuhan? Ternyata memang benar. Ex teman lama saya ini memang benar sedang mengalami bentukan Tuhan. Kenapa? Karena hidupnya sudah jauh menyimpang. Ya. Ya. Saya tidak mengupas soal penyimpangan-penyimpangannya, tetapi saya mau ajak kita semua sama-sama melihat, ya,
Yang sering saya ingatkan adalah kepada jemaat di Vision of Siloam ini, jangan menjadi pahlawan kemanusiaan. Jangan sok jadi pahlawan. Pahlawan itu hanya ada di dalam dunia Marvel. Ya. Ada Captain America, ada Thor, ada Spider-Man. Spider-Man nggak masuk ya. Ya. Pahlawan hanya ada di sana. Ya. Pahlawan bukan masalah. Kita akan menjadi pahlawan Tuhan kalau kita dengar-dengaran dengan dia. Daud bisa jadi pahlawan. Kenapa? Dia tahu waktunya bertindak. Makanya pada waktu dia berhadapan dengan Goliat, dia bilangnya apa? Aku datang mewakili Allah yang maha besar, Allahnya Israel. Kamu datang dengan membawa pedang yang berat. Dia bilang, aku datang membawa nama Allah segala bangsa, Allahnya Isa. Saya kadang-kadang berpikir dan merenung, Tuhan, waduh indah ya kalau memang saya bisa ngomong kayak Daud itu. Saya datang bukan membawa nama siapa-siapa, tapi saya datang membawa nama Allah. Tapi memang itu kenyataannya sekarang. Bahwa dalam menghadapi masalah-masalah di dalam kehidupan ini, termasuk corona, kita bukan lagi membawa nama kita lagi, tapi kita membawa nama Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja, yaitu siapa? Yesus Kristus. Ya. Jadi terakhir ya, saya mau ulang, di dalam menjaga, ingat bahwa yang menjaga atau yang memelihara bukan kita, tapi kita perlu meresponi. Supaya apa? Supaya dia menggenapi pemeliharaannya. Ya. Apa responnya? 3 itu. Ucap syukur, menyuruh namanya, memperkatakan firman. Poin yang kedua, berbicara tentang hidup. Berbicara hidup bukan soal hidup makan, minum, bekerja, bukan, tapi hidup berbicara menjadi terang. Kalau memang kau sudah memiliki terang, maka engkau akan jadi terang. Maka kau tidak akan mempersoalkan lagi soal diskusi, soal perdebatan, bla bla bla, tidak. Tapi karena engkau terang, maka engkau bisa melihat apa yang harus dilakukan terhadap efek yang terjadi dari masalah itu. Yang ketiga, berbicara tentang dampak. Artinya apa? Mau nggak kita bukan membatasi diri, tapi kita dibatasi. Ya, kita dibatasi. Karena sekali lagi, 1 Petrus 1 ayat 2 apa? Kita dikuduskan untuk taat. Jadi kudus bukan bicara suci, tidak berdosa, tapi berbicara tentang taat. Mau nggak kita dibatasi sama Tuhan? Nggak bergaul lagi dengan mereka, tidak lagi hidup dalam manusia lama kita, di waktu lama kita. Ya. Terakhir kita lihat dalam Filipi dari pasalnya yang keempat. Filipi pasal yang 4, ya, sebagai penutup saya akan bacakan. Sudah dapat Filipi pasal 4? Begini firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, dan semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, itu Yesus, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kita semua. Jadi sekali lagi, inilah waktunya kita untuk berperan. Sebagai apa? Sebagai murid, hamba, dan sahabat. Jangan lagi kita bersantai-santai, karena itu akan membuat celah. Jangan lagi kita mengulur-ulur waktu, karena waktu akan terus berjalan, tidak pernah menunggu. Tapi lakukan sekarang juga apa yang menjadi bagian kita, maka itu akan menjadi perkenanan
di hadapan Tuhan. Amin. Baik, selesai. Kita akan tutup doa kita. Haleluya. Seluruh jemaat semua bangkit berdiri. Yesus, Yesus, Kaulah Tuhanku. Yesus, Yesus, Kaulah segalanya. Yesus, 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 Kaulah Tuhanku. Yesus, Yesus, Kaulah segalanya. Benar Tuhan, Engkaulah segala-galanya bagi kami. Karena Engkau adalah anak domba Allah yang telah memberikan kepada kami kuasa untuk menjadi anak-anak-Mu. Dan kuasa-Mu itu tetap, bahkan segala apa yang ada di surga telah ada di dalam Engkau. Terima kasih untuk setiap kebenaran firman yang boleh kami dengar. Terima kasih untuk setiap firman-Mu yang boleh kami baca dan kami terima. Dan biarlah setiap pengertian-pengertian yang telah Engkau berikan kepada kami itu kembali menjadi satu pembelajaran dalam kehidupan kami. Karena hanya dengan demikianlah kami boleh berjalan di dalam Kristus dan kami boleh dibangun dan terbangun di atas dasar yang benar. Dan pada saat itulah maka Engkau otomatis akan memberikan kepada setiap kami pertumbuhan yang benar seturut dengan iman yang telah Kau tetapkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami tahu semuanya ini boleh berlangsung dalam kehidupan kami, dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia, bahkan dalam segala kehidupan di dunia ini. Karena Engkau Allah yang telah mengatur segala sesuatunya. Bahkan dari apa yang belum kami pikirkan sekalipun, itu sudah ada dalam pengaturan. Bapak, hamba membawa sekali lagi Tuhan permasalahan bangsa dan negara ini, yang khususnya mengenai masalah COVID-19. Kami tidak menghardik, kami tidak mencegah, tapi kami hanya membawa kembali ke hadapan-Mu Tuhan. Karena kami tahu Engkau izinkan sekali lagi semuanya terjadi hanya untuk kami, anak-anak-Mu, belajar melihat bagaimana Engkau melihat, belajar mendengar bagaimana Engkau mendengar, dan belajar berkata-kata sesuai dengan apa yang menjadi perkataan firman. Kami menyerahkan dan kami tetap percaya Tuhan, semua ada waktunya, semua ada masanya. Tetapi hanya Engkaulah yang tetap sama dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Maka kami percaya badai ini pun akan selesai. Tetapi sekali lagi, bukan hak kami untuk menimbang-nimbang, untuk mengkira-kira kapan selesainya. Tapi yang menjadi bagian kami adalah bagaimana kami meresponi setiap tatanan, cara yang telah Kau ajarkan. Terima kasih Bapak. Inilah waktu kami untuk berperan sebagai seorang murid, sebagai seorang hamba, juga sebagai seorang sahabat. Karena kami tahu di sanalah Engkau menjadikan kami terang, bukan hanya menerangi kami, tapi kami belajar untuk terus menjadi terang. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan setiap anak-anak-Mu Tuhan, baik yang di tempat ini maupun yang di rumah. Kami menyerahkan setiap orang tua, kami menyerahkan setiap anak-anak, baik mereka yang studi, yang sudah bekerja Tuhan. Kami percayakan mereka semua dalam kasih-Mu, sebab kami tahu pada saat mereka melakukan apa yang telah Kau tetapkan, maka apapun yang belum terpikirkan, semuanya akan Kau genapi dalam kehidupan mereka masing-masing. Ajar kami semua untuk mau melatih diri, seperti apa yang Kau katakan melalui hamba-Mu Paulus. Karena hanya dengan demikianlah, maka kami boleh melihat apa yang Kau lihat. Terima kasih Bapak, kami berdoa, kami percaya apa yang Kau firmankan, ya dan amin. Karena semua firman-Mu yang Kau tabur tidak akan kembali kepada Kau dengan sia-sia. Terima kasih untuk semuanya ini, dan kami percayakan hidup kami hari esok, bahkan 1 minggu yang akan datang. Karena kami percaya, di sanalah Engkau mengajar kami menjadi pelaku firman, bukan hanya menjadi pendengar.
Sebelum kami berpisah satu dengan yang lainnya Bapa, kembali kami akan mengarahkan hati kami dan kami siap mengangkat tangan kami untuk menerima berkat yang datang dari Engkau. Terpujilah namamu Allah Bapa di surga, Allah yang menghadapkan wajahnya, Allah yang senantiasa menyinarinya, bahkan menjadi kita terang. Karena kita adalah anak-anak yang dipersiapkan menjadi ahli waris, yang berhak untuk menerima janji yang dari Allah Bapa di surga, cinta kasih damai sejahtera dari Yesus Kristus Tuhan, persekutuan menyertakan penghiburan kekuatan Roh Kudus yang menyertai kita sekarang sampai dengan selama-lamanya. Yesus akan datang di awan-awan menjambut kita, dan kita adalah anak-anak terang. Ambil dan kenakan semuanya ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya bisa mengatakan, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Haleluya. Ibadah selesai. Tuhan memberkati.